Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Komariah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko di Universitas Wali Songo Gempol. Perkenalkan, nama saya Afifatul Maksulah, mahasiswa semester 6 Universitas Wali Songo Gempol. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar-dasar Hukum Asuransi di Indonesia. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS di semester 6 pada mata kuliah manajemen resiko. Melalui presentasi ini, saya akan membahas mengenai pengertian hukum asuransi, landasan hukum asuransi di Indonesia, prinsip-prinsip dasar asuransi, serta pentingnya hukum asuransi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar hukum asuransi di Indonesia. Materi ini penting untuk dipahami karena asuransi merupakan salah satu instrumen perlindungan yang memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, baik untuk melindungi individu maupun badan usaha dari berbagai resiko yang mungkin terjadi. Melalui materi ini, kita akan memahami kerangka hukum, pengaturan, serta aspek perjanjian asuransi dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama yaitu dasar-dasar hukum asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi atau iuran kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan terhadap resiko tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam perspektif hukum, asuransi berfungsi sebagai sarana pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dengan adanya asuransi, kerugian yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa tak terduga dapat diminimalkan melalui pemberian ganti rugi atau santunan sesuai ketentuan polis. Fungsi utama asuransi antara lain yaitu memberikan perlindungan finansial, menciptakan rasa aman, mendukung stabilitas ekonomi, serta membantu masyarakat dalam mengelola risiko secara lebih baik. Yang kedua yaitu pengaturan asuransi di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan perasuransian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan usaha asuransi, perizinan, pengawasan, perlindungan pemegang polis, serta tata kelola perusahaan asuransi. Selain itu, ketentuan mengenai perjanjian asuransi juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggungan. Ketentuan umum mengenai perjanjian juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yang ketiga yaitu aspek hukum perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi merupakan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam suatu dokumen
yang disebut polis asuransi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perjanjian asuransi terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tertanggung memiliki kewajiban membayar premi sesuai waktu yang telah ditentukan dan memberikan informasi yang benar mengenai objek yang diasuransikan. Sebaliknya, tertanggung memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan menerima klaim apabila resiko yang dijamin benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi asuransi. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa asuransi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah terhadap resiko tertentu yang dapat menimbulkan kerugian di masa depan. Asuransi memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya yaitu yang pertama sebagai sarana pengalihan resiko, yaitu resiko yang dimiliki tertanggung dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Yang kedua yaitu sebagai sarana penghimpunan dana, di mana perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari premi yang dibayarkan oleh para peserta asuransi. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pemerataan beban kerugian, karena kerugian yang dialami oleh satu peserta akan ditanggung bersama melalui dana yang berasal dari seluruh peserta asuransi. Dan yang keempat yaitu khusus pada beberapa produk asuransi jiwa. Asuransi juga berfungsi sebagai instrumen investasi sehingga selain mendapatkan perlindungan, peserta juga dapat memperoleh manfaat pengembangan dana. Dengan demikian, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap resiko, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip fundamental dalam hukum asuransi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Prinsip yang pertama adalah insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Artinya, jika terjadi kerugian pada objek tersebut, tertanggung akan mengalami kerugian secara langsung. Sebagai contoh, seseorang dapat mengasuransikan rumah miliknya sendiri, tetapi tidak dapat mengasuransikan rumah milik orang lain yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengannya. Dan yang kedua yaitu prinsip indemnity atau ganti rugi. Prinsip ini menegaskan bahwa pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi hanya sebesar kerugian nyata yang dialami oleh tertanggung. Tujuannya adalah
mengembalikan kondisi keuangan tertanggung seperti sebelum terjadinya kerugian, bukan untuk memberikan keuntungan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu utmost good faith atau itikad yang baik. Dalam prinsip ini, baik penanggung maupun tertanggung wajib memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Keterbukaan informasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun sengketa di kemudian hari. Dan prinsip yang terakhir, yang keempat, adalah subrogasi. Prinsip ini memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan posisi tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Setelah perusahaan asuransi membayar klaim kepada tertanggung, dengan demikian perusahaan asuransi dapat menerima pertanggungjawaban kepada pihak yang sebenarnya menyebabkan kerugian tersebut. Keempat prinsip ini menjadi landasan utama dalam hukum asuransi dan harus dipahami oleh setiap pihak yang terlihat dalam perjanjian asuransi, agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya kita akan membahas kerangka pengaturan asuransi di Indonesia. Pengaturan asuransi disusun secara berjenjang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perasuransian. Pada tingkat tertinggi terdapat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan sistem ekonomi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selanjutnya di tingkat yang kedua yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Undang-undang ini mengatur perizinan, pengawasan, perlindungan, pemegang polis, serta tata kelola perusahaan asuransi. Di bawahnya, yaitu yang ketiga, terdapat Keputusan Menteri Keuangan atau KMK dan peraturan yang berisi ketentuan teknis terkait penyelenggaraan usaha asuransi. Selain itu, terdapat peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK yang ditertibkan oleh OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. POJK mengatur berbagai aspek operasional perusahaan asuransi agar berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tingkat yang paling bawah, yaitu terdapat peraturan perusahaan dan juga polis standar yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan asuransi sehari-hari serta mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Dengan adanya kerangka pengaturan yang berjenjang ini, industri asuransi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih tertib, aman, dan juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat. Pada bagian ini, kita akan membahas regulasi utama yang menjadi dasar penyelenggaraan asuransi di Indonesia. Regulasi pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan industri asuransi nasional,
mulai dari perizinan, pengawasan, perlindungan, pemegang polis, hingga tata kelola perusahaan asuransi. Regulasi kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya pada pasal 246 sampai pasal 308. Ketentuan ini mengatur mengenai perjanjian asuransi kerugian, termasuk hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan asuransi. Dan selanjutnya yaitu terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menjadi dasar umum hukum perjanjian. Dalam asuransi, ketentuan ini digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum. Selain itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK yang berfungsi sebagai aturan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan usaha asuransi. POJK diterbitkan oleh OJK untuk memastikan bahwa kegiatan perasuransian berjalan secara sehat, transparan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, kegiatan asuransi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya kita akan membahas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas industri asuransi di Indonesia. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar kegiatan perasuransian berjalan dengan baik, sehat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran yang pertama adalah perizinan. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada perusahaan asuransi yang telah memenuhi persyaratan serta mencabut izin usaha apabila perusahaan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku atau tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan. Dan peran yang kedua yaitu pengawasan. OJK melakukan pengawasan prudensial terhadap perusahaan asuransi yang meliputi kesehatan keuangan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dan peran yang ketiga adalah perlindungan konsumen. OJK menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait layanan perusahaan asuransi. Selain itu, OJK juga berupaya memastikan bahwa hak-hak tertanggung atau penanggung polis terlindungi serta memperoleh pelayanan yang adil dan transparan. Dengan fungsi perizinan, pengawasan, dan perlindungan konsumen tersebut, OJK menjadi lembaga yang berperan penting dalam menciptakan industri asuransi yang sehat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas syarat sah perjanjian asuransi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama adalah kesepakatan para pihak.
yaitu pihak penanggung dan tertanggung tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Syarat yang kedua yaitu kecakapan bertindak, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dan syarat yang ketiga adalah objek tertentu, yaitu adanya objek atau kepentingan yang jelas untuk diasuransikan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan dengan pasti. Dan syarat yang keempat, yang terakhir, yaitu sebab yang halal. Artinya, tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, maupun kesusilaan. Dari keempat syarat tersebut harus dipenuhi agar perjanjian asuransi memiliki kekuatan hukum yang sah. Dan apabila syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau vernitikbar. Sedangkan apabila syarat objektif, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal, tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau nitik. Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat tersebut sangat penting untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam perjanjian asuransi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas penyelesaian sengketa asuransi. Sengketa dapat terjadi karena perbedaan penafsiran polis, penolakan klaim, atau ketidaksepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Tahap pertama yang biasanya ditempuh adalah dengan musyawarah internal, yaitu penyelesaian secara langsung antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Melalui cara ini, kedua belah pihak berusaha mencari solusi yang disepakati bersama tanpa melibatkan pihak yang lain. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, serta LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Lembaga ini menyediakan layanan mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya relatif lebih rendah dibandingkan proses pengadilan. Jika penyelesaian melalui jalur alternatif juga tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh pengadilan negeri. Jalur integrasi ini menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa asuransi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta domisili para pihak yang bersengketa. Dengan adanya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, diharapkan setiap permasalahan dalam perjanjian asuransi dapat diselesaikan secara adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan terstruktur. Pengaturannya didasarkan pada berbagai peraturan, mulai dari KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, hingga berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi pilar utama hukum asuransi. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, perjanjian asuransi disusun secara terstruktur melalui syarat-syarat sah perjanjian, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Pesan utama yang dapat kita ambil adalah bahwa pemahaman yang baik mengenai hukum asuransi merupakan bekal penting bagi para mahasiswa hukum maupun praktisi asuransi. Dengan memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip mekanisme yang berlaku, kita dapat melindungi hak para pihak serta mendukung terciptanya industri asuransi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan materi mengenai dasar-dasar hukum asuransi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Komariah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta kepada semua pihak yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're